Tuhan, sorry. Selamat sore. Baik, kita akan mulai sidang untuk pembacaan kebenaran. Kita sampai kepada judul mengenai 4 zaman dari pekerjaan ciptaan baru Allah atas manusia dari ciptaan lama, yaitu zaman kasih karunia. Baik, sorry, kita akan mulai. Saya akan mulai slide-nya terlebih dulu. Amin. Puji Tuhan. Kita tahu, saudari, bahwa di dalam Alkitab, dalam menurut cara pandang Allah, boleh kita katakan bahwa zaman dan di dalam kehidupan manusia ini boleh dibagi menjadi 4 zaman, ya, cara dalam pekerjaan Allah. Yaitu pertama adalah zaman hukum Taurat, yaitu pada saat Tuhan Allah memberikan hukum Taurat kepada Musa, kepada Bani Israel, yaitu zaman hukum Taurat. Kemudian ada zaman kasih karunia, yaitu zaman rahasia gereja. Zaman kasih karunia dimulai pada saat apa? Pada saat Tuhan Yesus datang ke muka bumi. Dia datang ke muka bumi, dia berinkarnasi menjadi Allah, berinkarnasi menjadi seorang manusia. Kemudian ada zaman kerajaan, yaitu zaman milenium, yang ada di dalam kitab Wahyu pasal 20, 4 dan 6. Kemudian ada zaman Yerusalem baru, ada langit baru dan bumi baru. Jadi boleh dikatakan bahwa di dalam pekerjaan Allah hari ini ada 4 zaman ini. Zaman hukum Taurat, zaman kasih karunia, zaman rahasia gereja, dan nanti akan ada zaman kerajaan, kedatangan Tuhan, kemudian zaman Yerusalem baru. Dan saudara kita hari ini ada di mana? Kita sekarang ada di dalam zaman kasih karunia. Puji Tuhan, ya. Kita ada di zaman kasih karunia. Amen. Kita akan mulai bagian pertama. Yang pertama dikatakan Allah Tritunggal menjadi daging di dalam putra. Ya. Ini adalah awal cikal bakal atau dimulainya zaman kasih karunia. Di zaman kasih karunia dimulai dari inkarnasi. Allah Tritunggal menjadi daging di dalam putra. Kemudian kita tahu apa bedanya dengan zaman hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat itu banyak membuat tuntutan atas manusia supaya manusia hidup menurut apa adanya Allah, bagi kepuasan Allah. Ya. Jadi Bani Israel pada saat mereka keluar dari Mesir, mereka tidak tahu mana keadaan kehidupan yang bisa menyukakan hati Allah. Kehidupan mana yang sesuai dengan kehendak Allah. Yaitu Allah mengenalkan dirinya, apa yang menjadi kehendaknya kepada manusia. Yaitu Allah memberikan hukum Taurat kepada manusia supaya tahu manusia mana yang diperkenan oleh Allah, mana yang tidak diperkenan oleh Allah. Nah, tetapi zaman kasih karunia ini beda, sangat berbeda sekali. Karena kasih karunia ini adalah menyuplai manusia dengan apa adanya Allah. Kalau tadi hukum Taurat adalah menuntut menurut apa adanya Allah, tapi hari ini zaman kasih karunia adalah Allah memberikan suplaian kepada manusia dengan apa adanya Allah. Gunanya untuk memenuhi tuntutan Allah. So ya, kita tahu pada zaman kasih karunia kita penuh dengan suplaian yang Allah berikan kepada kita supaya kita bisa memenuhi tuntutan Allah. Kalau zaman hukum Taurat, Allah hanya memberikan perintah supaya kita bisa memenuhi tuntutan Allah. Ya, supaya kita tahu apa kehendak Allah dan kita berusaha untuk memenuhi tuntutan Allah. Dengan apa? Dengan kekuatan kita. Dengan apa adanya kita. Tapi hari ini kita beda. Ya, tapi manusia pada zaman hukum Taurat mereka gagal. Mereka sering kali gagal. Karena Paulus kita baca kitab Roma dikatakan, aku ingin berbuat yang baik, tapi bukan apa yang baik aku lakukan, tapi yang jahat yang aku lakukan. Tapi puji Tuhan, hari ini kasih karunia Allah tidak demikian. Tapi Allah menyuplaikan pada manusia dengan apa adanya. Siapa yang disuplaikan? Ya Kristus itu sendiri. Diri Tuhan sendiri disuplai pada kita, agar kita bisa memenuhi tuntutan Allah. Puji Tuhan, ya. Ya. Jadi kalau kita boleh katakan bahwa hukum Taurat adalah satu kesaksian dari apa adanya Allah. Jadi kalau kita baca hukum Taurat ayat 10 ini, kita tahu itu adalah kehendak Allah dan itulah sifat Allah, apa menjadi kesukaannya, dan kita bisa tahu itu adalah kesaksian Allah. Yang mana direalisasikan pada zaman kasih karunia.
yang dimulai dari inkarnasi Allah Tritunggal melalui Putra agar Allah dapat dinikmati. Ya, kalau Allah ada tuntutan, hari ini kamu kasihkan Allah menjadi kenikmatan kita. Puji Tuhan, saudara ya, siapakah kita ini? Tapi Allah, kita tahu Allah bukan hanya Allah yang harus disembah, tapi juga Allah yang bisa kita nikmati. Nah, inilah terjadi di zaman kasih karunia. Puji Tuhan ya. Jadi yang pertama adalah Allah Tritunggal menjadi daging di dalam Putra. Kemudian yang kedua, Allah Tritunggal ini bukan hanya berinkarnasi menjadi seorang manusia, tapi dia benar-benar adalah seorang manusia sejati. Ya, karena itu dia perlu menempuh satu kehidupan insani di dalam satu keinsanian. Ya. Nah, di dalam keinsaniannya ini, saudara, kita lihat dalam kehidupannya dia selama 33,5 tahun di bumi, dia menampilkan satu pola kehidupan yang penuh dengan kebajikan-kebajikan, yang mana ke dalam kebajikan-kebajikan ditampilkan ini, dia mengekspresikan atribut-atribut ilahi, yaitu sifat Allah, yaitu apa? Kasih, terang, kekudusan, dan kebenaran. Itu dikatakan bahwa di dalam kehidupannya sebagai manusia, dia mengenakan tubuh dosa manusia, tapi dia tidak berdosa. Dia penuh dengan kebajikan-kebajikan ilahi. Ya, kita lihat betapa banyak orang yang merasa sukacita, mendapatkan perhentian pada saat dia berada di sampingnya. Di sana kita bisa melihat banyak orang Farisi, agama, untuk melihat bahwa tidak ada, di akhir saya katakan dia tidak pernah melihat orang seperti dia, mengerti kebenaran seperti dia. Ya, puji Tuhan ya. Kenapa demikian? Karena di dalam dia seperti dalam dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan Allah itu berinkarnasi, ya, telah tinggal berkemah di antara kita. Bertabernakel, dia menjadi tabernakel Allah, ya, di mana dia menjadi satu dengan Bapa. Tuhan mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Dia saling huni dengan Bapa dan memiliki penyertaan Bapa. Dia hidup juga bukan karena dirinya sendiri, tapi dikatakan dia hidup karena Bapa dalam Yohanes pasal 6 ayat 57. Bahkan dia diurapi dengan roh itu oleh Bapa. Dan dia bekerja bersama dengan Bapa. Puji Tuhan ya. Berarti hari ini dalam kehidupannya dia sebagai seorang insani, dia hidup bersandarkan Allah sepenuhnya. Dia hidup menurut apa adanya Allah, dia hidup oleh Allah, dia hidup berdasarkan apa yang Allah kehendaki. Puji Tuhan, saudari, di sini kita bisa melihat bahwa Allah hidup di dalam dia dan dia menampilkan kehidupan Allah yang penuh dengan kekudusan. Ya, keinsanian yang dipertinggi. Ya, puji Tuhan, saudari ya. Lanjut, kita akan masuk ke poin yang ketiga. Dikatakan Allah Tritunggal melalui kematian di dalam salib, di dalam keinsanian. Jadi dia bukan hanya berinkarnasi menjadi seorang manusia, dia bukan hanya menempuh satu kehidupan sebagai seorang manusia dan keinsanian menampilkan kebajikan ilahi yang dipertinggi, tapi dia juga menempuh hidup mati di atas salib. Sorry, kita tahu bahwa di dalam kesalibannya ada dua hal, ada dua aspek, yaitu satu aspek penebusan, kedua aspek pembagian hayat. Ya, puji Tuhan ya. Sorry, ada aspek penebusan dan aspek pembagian hayat. Dan di dalam kematiannya ada 7 ganda ya, status ganda untuk menggenapkan kematian al-muhid. Di sini ada 7. Sorry, kalau kita baca di Alkitab ada 7 perkara, 7 status ya, yang menunjukkan untuk menggenapkan kematiannya. 7 status ini boleh dikatakan ada 6 yang adalah merupakan aspek penebusan, 1 adalah aspek pembagian hayat. Baik, kita akan mulai satu persatu, saudara. Pertama, dia mati sebagai anak domba Allah. Seperti Yohanes katakan, dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Saudara, Tuhan adalah mati sebagai anak domba Allah yang harus disembelih, dan darahnya adalah untuk menanggulangi dosa, sifat dan perbuatan dosa kita. Dan darahnya adalah untuk menebus kita. Ya. Puji Tuhan, saudara, dia adalah anak domba Allah. Amen. Ini adalah pertama. Ini adalah aspek penebusan, saudara. Yang kedua, dia mati di dalam daging, jadi serupa dengan daging dosa untuk menanggulangi daging dosa kita. Saudara, kita tahu bahwa di dalam daging ini banyak perkara dosa, banyak perbuatan dosa yang kita lakukan. Ya, tapi puji Tuhan, Tuhan memakai rupas
dalam daging seorang manusia juga untuk apa? Menanggulangi dosa yang ada di dalam kita, ya, dosa dalam manusia yang menanggulangi daging dosa, ya. Ketiga, dia mati sebagai Adam yang akhir. Adam yang akhir ini menceritakan bahwa dia mati adalah untuk menyalibkan, ya, Adam yang awal itu, yaitu ciptaan yang lama di atas salib. Ya, kita tahu bahwa kita adalah keturunan Adam, ya. Kita adalah ciptaan yang lama yang penuh dengan dosa. Hari ini Tuhan disalibkan dia sebagai Adam yang akhir, yang menyalibkan seluruh ciptaan lama di atas salib. Keempat, dia adalah sebagai ular tembaga. Ya, ini status ganda, salah satu statusnya adalah dia sebagai ular tembaga. Jadi kita tahu cerita ini pada Israel pada saat dia dipatung oleh ular, dia banyak yang mulai kesakitan karena racun ular tadi. Kemudian siapa yang melihat kepada ular tembaga yang ditinggikan oleh Musa pada saat itu, maka dia mendapatkan kesembuhan, ya, dia boleh hidup kembali. Puji Tuhan, hari ini Tuhan Yesus adalah seperti ular itu. Dia memakai bentuk seperti ular itu, walaupun dia tanpa racun ular, ya. Nah, ini juga menandakan bahwa dia meremukkan kepala ular, membinasakan Satan dan dunia, sehingga olehnya kita memiliki hayatnya. Puji Tuhan, saudara, ya. Ini adalah bagian yang keempat. Bagian kelima, dia adalah yang sulung dari semua ciptaan. Puji Tuhan, saudari, ciptaan lama sudah hancur, sudah rusak, ya, dosa, penuh dengan dosa, hawa nafsu, keinginan daging dan segalanya. Dan ini perlu ditanggulangi, diakhiri, dan dia menjadi, dalam selama mengakhiri ini dia menjadi ciptaan yang baru, ya, dari semua dan seluruh ciptaan yang lama. Ciptaan ini, ya, semua ciptaan ini diperdamaikan, dibawa kepada Allah, ya, diperdamaikan dengan Allah. Ya, dia akan menjadi yang sulung dari semua ciptaan. Kemudian ke-6, dia adalah pembuat damai sejahtera melalui salib, membatalkan seluruh ketentuan hukum Taurat seperti perkara sunat, memelihara kebiasaan yang berbeda dan cara-cara penyembahan yang berbeda. Demikian menjadikan semuanya menjadi satu ciptaan baru. Puji Tuhan, ya. Dulu ciptaan lama, kita lihat orang Yahudi, orang Saduki, orang Yunani, mereka banyak perbedaan, banyak cara, banyak kebiasaan berbeda, banyak perkara-perkara. Juga ada banyak hukum Taurat, ya, yang membuat mereka tidak bisa memenuhi tuntutan keadilan Allah. Ya, sehingga mereka jatuh dalam dosa, mereka jatuh dalam satu ciptaan yang lama. Nah, mereka puji Tuhan, hari ini kita melalui kematian Tuhan, Tuhan memberikan satu damai sejahtera, diperdamaikan dengan Allah. Bukan cukup demikian, tapi juga menjadikan kita satu ciptaan yang baru. Amin, puji Tuhan, ya, saudara. Dan yang terakhir, ini adalah aspek pembagian hayat. Pembagian hayat adalah dia menjadi sebutir biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, menghasilkan banyak bulir gandum yang lain. Haleluya, inilah dia membagikan hayat kepada kita, di mana kita hari ini boleh menjadi gerejanya, itu sebagai tubuhnya. Puji Tuhan, saudari. Jadi ada 7 status ganda dari atas kematiannya di atas salib. Amin. Kemudian yang keempat, puji Tuhan, dia bukan hanya mati, saudari, tapi juga dia di dalam kebangkitan. Dia dibangkitkan oleh Allah, Allah membiarkan dia dalam kematian, dan dalam kebangkitannya ini, dia membawa satu tubuh yang bangkit di dalam keinsanian. Karena itu kita mengatakan anak domba Allah, ya, anak manusia, ya, duduk di atas takhta. Jadi kenapa dikatakan anak manusia? Karena dia membawa keinsanian yang dipetinggi tadi. Amin. Puji Tuhan. Kebangkitannya membawa keinsanian dalam kemuliaan, ya, sehingga menjadikan dia yang tadinya putra tunggal Allah, dia menjadi putra sulung Allah, dan kita menjadi saudara-saudaranya. Puji Tuhan, saudara, ya. Karena kematiannya dan kebangkitannya, kita boleh menjadi sama seperti dia. Nah, dia adalah Allah yang juga memiliki hayat seorang manusia. Kita manusia hari ini, karena kematian dan kebangkitannya, kita memiliki hayat Allah. Puji Tuhan, ya. Jadi kita boleh memiliki satu hayat yang sama. Karena kita boleh menjadi satu yang serupa. Itu katakan Alkitab bahwa kita adalah menjadi sulung, kita menjadi saudara-saudaranya. Dan kita adalah penyusun tubuh Kristus sebagai ekspresi korporat Allah Tritunggal di dalam putranya. Amen. Puji Tuhan, ya. Kita masuk ke 5.
Kristus juga yang dibangkitkan menjadi roh pemberi hayat, dia menghembuskan dirinya ke dalam kaum beriman. Jadi kita tahu bahwa di dalam kitab Yohanes pasal 20, Tuhan melalui kebangkitannya, ya, dia membuat tubuh yang sudah dalam kemuliaan, ya. Pada saat itu murid-murid berkumpul, Tuhan sudah membawa kemuliaannya, dia menjadi insanianya, di dalam kemuliaannya dia bisa menembus ruang dan waktu, ya. Dia datang tengah-tengah mereka, kemudian Tuhan menghembuskan mereka satu persatu roh ke dalam mereka. Nah, roh ini adalah roh bagi esensi kehidupan rohani mereka. Saudara kita mengatakan ini adalah roh esensial yang menyertai mereka selama-lamanya. Puji Tuhan. Adalah ada realitas Allah sebagai Allah Immanuel, itu Allah yang beserta dengan kita. Puji Tuhan, saudara, ya. Yang keenam, Kristus yang bangkit ini juga dimuliakan. Ya, saat dia menghembuskan, dia dimuliakan, ditinggikan Allah di dalam kenaikannya. Ya, Kristus yang bangkit ini, kalau kita gambarkan, saudara, kita menggambarkan seperti cangkang keinsaniannya ini dipecahkan, ya. Dan dia hidup dalam kemuliaannya dan keterangkatannya, bahkan diberikan kuasa atas segala sesuatu, ya, menjadi Tuhan dan Kristus. Itu Tuhan yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Bahkan kita perlu mengatakan bahwa segala kuasa baik di surga, di bumi, dan di bawah bumi telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Ya, puji Tuhan. Dan ini Kristus adalah sentralitas dan universalitas. Dia yang menggenapkan, satu-satunya orang yang menggenapkan kehendak Allah, dan di atas dirinya itulah Allah melaksanakan kehendaknya, melaksanakan ekonominya. Puji Tuhan, saudara, ya. Yang keenam, yang ketujuh, Kristus ini bukan hanya naik dan duduk di atas takhta, ya, tapi dia juga mencurahkan dirinya sendiri sebagai roh yang telah rampung dari Allah Tritunggal. Inilah dikatakan di Alkitab, ya, Kristus menjadi roh pemberi hayat. Adam yang akhir menjadi roh pemberi hayat, ya. Dan guna untuk membaptis kaum beriman yang menjadi anggota-anggotanya di dalam satu tubuh, yaitu di dalam roh. Hari ini tidak ada lagi perbedaan antara orang Yunani dan orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Ini boleh kita lihat, saudara, ya, pada saat hari Pentakosta, di mana Petrus bicara, memberitakan Injil, sekian ribu orang diselamatkan. Ya, ini adalah mereka mendapatkan roh itu. Kemudian juga di rumah Cornelius mewakili orang yang bukan Yahudi. Jadi kita bisa melihat, ya, ini semua dijadikan satu, dibuat menjadi satu ciptaan baru, disatukan sebagai satu anggota tubuh. Nah, ini karena apa? Karena roh itu, ya. Karena Kristus yang naik, tapi dia mencurahkan dirinya sebagai roh yang telah rampung dari Allah Tritunggal. Puji Tuhan, saudari, ada 7 langkah ini yang dilakukan, ya, supaya kita boleh menjadi ciptaan yang baru, ya. Ini dimulai dari kondisi 7 ini dilakukan pada saat zaman kasih karunia. Itu sampai kapan zaman kasih karunia? Yaitu adalah zaman misteri gereja, ya, sampai Tuhan datang kembali. Kita tidak tahu. Nah, karena itu, saudari, di zaman kasih karunia ini baik-baik kita boleh mendapatkan, belajar, mendapatkan, ya, untuk terus mendapatkan kasih karunia Allah, menikmati Allah sebagai kenikmatan kita. Amin. Sorry, di atas 7 butir yang tadi saya bicarakan, saudari, ya, di dalam berita ini boleh menjadi satu Injil yang perlu diberitakan agar setiap orang itu boleh diselamatkan, ya, dan juga dilahirkan kembali menjadi gereja, tubuh Kristus, dan sebagai satu bejana bagi ekspresi Kristus. Ya, kita perlu memberitakan ini. Inilah disebut dengan ekonomi Allah, ekonomi perjanjian baru Allah. Ya, adalah Allah untuk melaksanakan kehendaknya, merampungkan kehendaknya. Hal ini terjadi, saudara, di zaman kasih karunia. Dan bagi penggenapan dan perampungan zaman akhir, Yerusalem baru, di mana setiap kaum beriman menjadi ekspresi penuh Allah Tritunggal. Puji Tuhan, saudari, inilah berita yang kali ini sangat penuh dengan kelimpahan, ya. Semoga kita di zaman ini, saudari, kita boleh belajar membayar harga untuk terus menikmati Tuhan, memberitakan Injil, menggenapi orang lain, membawa mereka ke dalam perampungan zaman akhir ini, semalam dapat sampai kepada Yerusalem baru, maka kaum beriman menjadi ekspresi penuh Allah Tritunggal. Puji Tuhan, saudari, saya sampai sekian. Saudari, baik bagi kita berdoa, ya.
Tuhan, sungguh terima kasih kepadamu. Terima kasih karena rahmat dan anugerah-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah yang terus beserta dengan kami. Tuhan, di dalam ekonomi perjanjian baru-Mu. Tuhan, Engkau menggenapkan kehendak dan rencana Allah. Hari ini Engkau Kristus menjadi sentralitas dan universalitas dari apa yang Allah ingin genapkan. Tuhan, biarlah kami hari ini di zaman ini, kami tidak menyia-nyiakan waktu kami lebih banyak boleh menikmati Tuhan, menjadikan Allah sebagai kenikmatan kami. Jika menikmati Allah sebagai Allah yang al-muhid, Allah yang swada, Tuhan sungguh rahmati kami, berkati gerejamu Tuhan, hingga sampai zaman akhir, oh Tuhan kami boleh disatukan, dirampungkan seluruhnya dalam perbauran Allah dan manusia sepenuhnya di dalam Yerusalem baru, langit baru dan bumi baru. Puji syukur padamu Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudari, Tuhan Tuhan memberkati kita semua. Amin.